Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rancang bangun ekonomi Islam, mikro Islam, sesuai dengan mata kuliah yang akan kita pelajari pada semester kali ini. Ya. Pertama, kita perlu tahu pentingnya belajar ekonomi mikro Islam, yaitu ekonomi mikro Islam memiliki satu harapan untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam teori ekonomi mikro secara relevan dan tepat untuk pengambilan keputusan sebagai sebuah solusi atas setiap permasalahan ekonomi yang terhindar dari unsur kedoliman yang sesuai dengan ajaran syariah Islam. Landasan prinsip syariah dalam Islam adalah Al-Quran dan Hadis, karena sebagaimana ekonomi mikro Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, maka setiap tindakan ekonomi mikro Islam harus sesuai dengan ajaran syariah untuk menghindari kerugian atau kemadaratan bagi manusia. Sebagai ilmu yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian, maka ilmu ekonomi mikro Islam ini memiliki satu tujuan, untuk menganalisis bagaimana caranya menggunakan faktor produksi yang meliputi tanah, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan yang tersedia secara efisien agar kesejahteraan dapat dimaksimalkan. Nah, ini terlepas dari analisis yang didasarkan pada pemikiran bahwa kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak terbatas. Sedangkan kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat adalah terbatas. Oleh karena itu, memaksimalkan faktor produksi secara efisien agar kesejahteraan bisa tercapai secara maksimal adalah salah satu tujuan kita belajar ekonomi Islam, mikro Islam, dengan landasan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Manfaat tersebut bisa kita dapatkan ketika kita benar-benar mengetahui dan memahami secara baik tentang ekonomi mikro Islam tersebut. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi mikro Islam menggabungkan positif analisis yang menjelaskan sebab akibat dan normatif analisis, yaitu yang menjelaskan tentang apa yang seharusnya berlaku untuk menyelesaikan masalah ekonomi dengan asumsi yang realistis dan mempertimbangkan nilai-nilai normatif. Jadi, ekonomi Islam memiliki dua perspektif dalam memandang sebuah permasalahan. Yang pertama itu perspektif ilmu ekonomi itu sendiri, yang kedua adalah perspektif ekonomi Islam. Maka ketika orang memproduksi minuman keras yang memberikan satu keuntungan tersendiri, diperbolehkan mungkin dalam perspektif ekonomi konven, tapi dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan karena ada unsur keharaman di dalamnya. Mungkin juga ada potensi dilarang dalam konven, tapi tidak dalam konteks doktrin, tapi dalam konteks mungkin memberikan mudarat. Oleh karena itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Abi Yusuf ya, ketika melihat tentang mekanisme pasar berdasarkan dengan doktrin dalam ekonomi Islam, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu mulas si'at ala ahdi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ya Rasulullah sahirlana, pada waktu itu harga naik. Para sahabat mengharapkan agar harga itu ditetapkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian menjawab, Inna Allah wal musahir al-qabid al-basit al-razik. Wa inila arju an al-qarabi wa laysa ahdu minkum yadlubuni bimat lama dan tidak minum. Rasulullah tidak mau, karena penentu harga adalah Allah. Dan beliau tidak mau ketika nanti meninggal dalam keadaan dituntut kedoliman oleh orang-orang lain atau manusia. Nah, karena ketika harga ditentukan mahal, yang diberikan adalah penjual, adalah pembeli. Nah, ketika ditentukan harga itu murah, maka yang diberikan adalah penjual. Nah, dari situlah kemudian Abu Yusuf melihat bahwa mekanisme pasar harga ditentukan oleh kuatnya penawaran dan permintaan, dan dia tidak setuju dengan intervensi pemerintah dalam penetapan harga kecuali ada keadaan menurut. Demikian pertemuan yang bisa kita lakukan untuk memahami pentingnya belajar ekonomi mikro Islam sebagai bagian dari rancang bangun ekonomi Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.